Karena dengan bersalawat kepada Nabi kita sambung kepada Nabi, sambung kepada Allah, mendapatkan pertolongan. Dan dengan bersalawat juga menjadi sebab kita mendapatkan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal umam al akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kemudian selanjutnya yang kami hormati para Dewan Menteri dan Dewan Guru Daya Serambi Aceh beserta seluruh para santri-santri yang telah berhadir di tempat yang mulia ini. Malam yang berbahagia ini kami akan menekankan nasihat umum untuk kita semua warga besar Daya Serambi Aceh dalam bidang akhlak. Kembali kami ulangi, ya walaupun dalam keadaan lampu mati, kita lanjutkan laju karena ini mantong bisa membantu tanya bahwa malamnya kamu akan menekankan menitik beratkan nasihat umum untuk seluruh warga Daya Serambi Aceh tentang akhlak, atau dalam bahasa kita sebut adab. Kenapa kami memilih persoalan akhlak ini sebagai topik yang kami angkat dalam acara kita pada malam ini? Ini karena dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Yang pertama, akhlak atau adab itu adalah salah satu cara untuk kita memperoleh ilmu Allah. Tentu saja kita memerlukan kasih sayang Allah kepada kita. Mulai semenjak daripada kita masuk belajar hingga sampai selesai kita belajar, kita sangat butuh kepada kasih sayang Allah selalu mengiringi kita. Karena ilmu Allah ini adalah nur daripada Allah. Nur daripada Allah.
hidayah daripada Allah. Nur itu hidayah, bantuan, pertolongan daripada Allah. Bantuan ini tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang maksiat, baik dia semasa belajar ataupun setelah selesai belajar. Jadi maksiat inilah yang disebut dalam bahasa lain orang tidak berakhlak. Orang tidak berakhlak, maka dia tidak akan mendapat ilmu Allah itu. Beda dengan ilmu dunia, seperti ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umumnya. Itu ilmu dunia namanya. Karena kebanyakan orang-orang yang menuntut ilmu itu, mereka tidak bermaksud mencari ilmu itu untuk kebaikan akhirat, tapi lebih karena untuk mendapatkan kebaikan dunia, kesuksesan dalam dunia, bukan kesuksesan di akhirat. Maka ilmu ini disebut ilmu dunia. Untuk ilmu dunia ini tidak butuh akhlak. Orang yang tidak berakhlak pun dia bisa berhasil mendapatkan ilmu tersebut. Dia tidak butuh adab dan tidak butuh akhlak, tidak butuh takwa, tidak butuh taat, tidak butuh kesalehan selama dia belajar maupun setelah belajar. Jadi beda jauh dengan ilmu akhirat. Sebab itu bukan ilmu Allah. Mana bukan ilmu Allah? Bukan ilmu yang dicintai oleh Allah, bukan ilmu yang diwajibkan secara fardhu ain untuk dipelajari oleh setiap hamba Allah yang telah balik berakal. Jadi bukan ilmu mafruḍ, bukan ilmu yang difardhu'in oleh Allah mempelajarinya. Maka di sana tidak perlu adab, akhlak, sopan santun dan lain sebagainya, tidak perlu. Maka kita lihat banyak orang-orang yang tidak berakhlak di sana, mereka itu berhasil sukses dalam pendidikannya. Beda 100 derajat dengan ilmu Allah, ilmu akhirat. Ini ilmu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita selaku para hambanya untuk mempelajarinya secara fardhu ain. Ini ilmu matlub namanya, ilmu yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang telah balik berakal. Untuk apa ilmu ini? Berarti diperintahkan oleh Allah supaya kita selamat daripada azab Allah, daripada bala Allah dunia dan akhirat, dan supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dunia dan akhirat. Maka karena itulah maka Allah mensyaratkan bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu ini, maka syarat yang pertama yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh orang yang mengkaji ilmu tersebut adalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Baik akhlak itu akhlak dengan diri kita, akhlak dengan kitab-kitab yang kita pelajari, akhlak dengan guru, akhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak dengan diri kita sendiri, akhlak berarti dengan ilmu kita, akhlak dengan guru,
akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 akhlak ini wajib kita perhatikan kalau kita memang ingin berhasil di dalam mendapatkan ilmu Allah tersebut. Akhlak dengan diri kita banyak. Kalau kita lihat dalam kitab Sirus Salikin, seorang pelajar dia harus memiliki 12 akhlak yang menyangkut dengan pribadinya. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa berhasil dalam belajar. Akhlak dengan guru, kita harus penuhi sebanyak 17 akhlak dengan guru. Akhlak dengan diri kita sebanyak 12 akhlak. Akhlak dengan guru sebanyak 17 akhlak. Ini harus kita perhatikan. Kemudian akhlak dengan kitab yang kita pelajari, itu juga ada akhlak. Sampai teruk baga tu cara puduk kitab, hanggewi puduk kitab tantun dengan aki yang tertabuh adab terhadap kitab. Awak tebut, wate temebut, hanggewi puduk kitab tantun dengan aki. Aki ati halim kitab bebalim. Berarti sejajar posisi kitab dengan kaki. Ini penuntut tidak berakhlak terhadap kitab yang dia pelajari. Maka dalam daya-daya yang disiplinnya lebih tinggi, hanaleh puduk kitab ada halim. Setiap santri bangku belajar masing-masing. Awak tewau wow gumanyang kitab dari akidahnya, ini bentuk akhlak. Terutama bentuk akhlak. Alangkah baiknya pegat iji bangku kitab, pegat bangku kitab, bangku ubin. Iban cara pegat teknisnya bagaimana, terus terperbaiki akhlak baca-baca. Nyohana sulit untuk terperbaiki. Mabek raya-raya tadong, beraya-raya tad. Jika mungkin ipekan di nalui mekat enak. Tablau tabau. Tebut tabah. Tapegaknya ke bangku kitab. Awak tewau, tapuau. Baik puduk terbalai di kadang. Ini termasuk akhlak. Akhlak tanya dengan kitab. Termasuk lomba cara susun kitab. Kan atas ke kitab je tak tutun orang kekeri. Enggak atur dalam akhlak. Dah kitab yang paling teratas terpuduk. Dah atur. Tok kenan enggak atur. Dalam akhlak seorang santri. Ini semuanya untuk membantu mereka supaya cepat mendapatkan bantuan daripada Allah, mendapatkan ilmu Allah. Nyohana mungkin kita bahas malahnya karena memang banyak persoalan-persoalannya, banyak. Akhlak dengan guru. Akhlak dengan guru. Seorang pelajar harus menghormati guru di luar kelas seperti di dalam ruang kelas. Dalam kelas pakai bantah hormati guru. Di luar kelas lagi nyancing ke hormati guru. Yang hana hormat kepada guru, hana merasa malu dengan guru ketika diingatkan, dinasihat, ditegur. Jadi mantenglah santri yang membandel anak patuk guai untuk pegau bengah mentang han cukup 3 jak guai ya apa habis watai guai untuk ya pemudah dan orang dikai nyo setelah tabah tidak ada adab dan akhlak terhadap guru. Maka halnya lagi nyo harus kita upayakan
supaya kita hilangkan terus, kita perbaiki terus, kita benahi terus. Dia ingin tanya ke mengjut orang yang hana berakhlak whatever tetap han berhasil lembut, ujung-ujung dia akan gagal. Nyojit garis bawahi netulis dengan tinta merah nyo habalun tikai yang malamnya netap binte tengok ni kalon nyo lagi lon pegah. Orang yang hana berakhlak dia tetap nanti suatu saat akan pulang ke kampung dengan membawa kegagalan. Maka penting sekali akhlak. Ya. Penting sekali akhlak. Pernah saya ceritakan pengalaman kami waktu kami meninjau salah satu pesantren di Istanbul, Turki. Ini cerita ini kami ulang karena mengingat ada banyak santri-santri baru yang barangkali belum pernah mendengar pengalaman kami waktu kami melakukan studi banding di kota Istanbul, Turki. Inan ketika kamu tamang bak tabah kamar santri tekalan na tangga menuju ke bawah tanah. Keadaan di sana sangat gelap, hana lampu. Kepada santri itu kami tanya, ini tangga apa? Dijawab, ini tangga menuju ke penjara di bawah tanah. Itu jawab santri tersebut. Ini dalam bilik santri, bukan dalam daya, dalam bilik. Dalam bilik santri ada bilik besar. Di sana diisi oleh sekitar 20 santri. Maka dalam kamar itu ada satu penjara di bawah tanah. Bagaimana keadaan di sana? Sempit, gelap, pengap, tidak ada lampu. Kami tanya lagi, orang yang bagaimana yang dipenjarakan di tempat itu? Santri itu menjawab, kami di sini tidak dipenjarakan oleh siapa-siapa. Itu jawab santri. Kami di sini tidak pernah dipenjarakan oleh siapa-siapa. Tapi kami sendiri yang memenjarakan diri kami. Bukan dipenjarakan oleh guru kami. Nyo, disiplin santri Turki yang patut kita contoh. Kami sendiri yang memenjara diri kami. Setiap kami melakukan kesalahan, kami penjarakan diri kami sampai 3 jam. Kami kurung diri di bawah tanah, di penjara di bawah tanah. Di sana kami merenung, kenapa bisa terjadi begini? Di sana kami bertafakur. Itu jawaban mereka. Lalu kami tanya lagi, seberapa besar kesalahan kalian sampai kalian memenjarakan diri kalian sendiri ke bawah tanah? Kesalahan apa yang kalian buat? Mereka menjawab, di sini kami tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan macam-macam. Tapi yang kadang-kadang terjadi kesalahan kami karena kami tidak mampu menyetor hafalan yang diwajibkan oleh guru kami. Itu salah. Ketika guru mewajibkan hafalan, kami tidak mampu menyetornya. Yang malamnya apainya, malam tinggal tagih. Coba hafal satu-satu. Yang tidak sanggup menyetor hafalan, orang itu langsung masuk ke bawah tanah memenjarakan dirinya sendiri. Hidih di mau-mau
Bahkan lagi nyolon ya Allah. Padahal lon kalau menjanji dengan orang cik gampang. Lon tinggal gampang, lon jak kenal, lon jak ber. Lon berjanji dengan orang cik, ulun akan yakin rajin lambat. Saya telah berjanji dengan kedua orang tua saya bahwa saya tidak main-main di sini. Saya sungguh-sungguh di sini. Saya sudah berjanji dengan orang tua saya bahwa saya akan disiplin di sini, tidak membuang-buang waktu. Kenapa sampai di sini saya begini? Ini berarti saya telah berkhianat terhadap ibu bapa saya yang membiayai kami setiap bulan. Hal yang seperti ini yang mereka pikirkan selama mereka itu duduk dalam penjara. Nyokol lagi orang tanya, pertama amat kena masalah berulah. Waktu kena dalam penjara, tu kena hana bertafakur sehingga rap timurau dalam penjara. Berarti santri hana sadar kan? Santri hana akhlak. Menyelaginya ucara. Lihatlah nanti kalian tidak akan berhasil. Han berhasil. Hana mucehina buat dumhau je jabut. Ya akhlaknya hana taubah. Han berhasil. Kalian akan pulang dengan membawa kegagalan. Maka ini yang perlu diubah. Kemudian berakhlak dengan teman. Penting juga akhlak dengan teman. Akhlak dengan sesama teman. Jangan ganggu teman. Jangan ulah kita, sikap kita membuat teman-teman kita terganggu. Cerita Istanbul lagi, kami kunjungi pesantren tahfidz Hinang buat qiraah. Awak murno qiraah, awak belajar qari, seni qiraah. Di pesantrennya kamar santri kamar santri lagi dari hide tok kenal kamar santri ya. Di sampingnya na kamar ubi-bit anak kayu kamar nyok bibi kayu bibi no kayu berjejar matu kamarnya han lupa temangangen. Han lupa temangangen di budau. Nyoba pesantren seni qiraah. Pesantren seni qiraah. Kalian kama atu abis binti ya. Ukuran lot tirau mentang. Bantat tok pintu kan ale. Hana lupa ningali itu di dalamnya. Tok pintu. Kamu tanya, nyanpu kamar apa itu? Mereka menjawab, ini kamar tempat kami mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru kami dalam bidang seni qiraah. Kenapa dalam kamar? Kamu hanajid, kamu berquran dalam bilik. Han kamu berquran dalam bilik. Karena kamu berquran dalam bilik, terganggu teman-teman, terganggu kawan-kawan. Salah satu yang diatur di lembaga pendidikan kami di sini, setiap santri yang mendengar bacaan Al-Quran, dia tidak boleh mendengar Quran itu sambil berbaring. Yang hanjut dengar rumput tarang dengar tarang hanjut saya ngon-ngon tu tanya udah ngon dengar isaat payah bedah hormati ayat suci Al-Quran dibaca. Maka kepegahlah kamar-kamar kecil. Maka kamu mati kemudian ulang pelajaran buna pada kepuno di gurai tamang kenal tok pintu kli baby kaya hana siapa terganggu karena hana terdengar suara kami keluar. Yang adab santri Turki luar biasa.
yang perlu kita contohi. Yang lagi yang orang ya contoh tantri lalu. Hadis Nabi, tashabbahu bi khiyarikum fa inna khairakum man tashabbaha bi khiyarikum. Contohlah orang-orang yang baik. Contoh orang tidak berakhlak. Contohilah orang yang baik. Karena sebaik-baik kamu adalah yang mau bercontoh pada orang yang baik, tidak bercontoh kepada orang yang tidak berakhlak. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Nabi mengatakan dalam hadis, innamal umam al akhlak. Umat yang baik adalah umat yang berakhlak, kata Nabi. Artinya Nabi tidak senang kepada orang-orang yang tidak berakhlak. Sementara kita sangat butuh kasih sayang Rasulullah, sangat butuh cinta Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhirat. Maka oleh karena itu, jangan lakukan hal-hal yang tidak disukai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu yang paling tidak disukai oleh beliau adalah tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka belajarlah berakhlak dalam segala hal. Dan guru-guru perhatikan akhlaknya bersungguh-sungguh, berserius memperhatikan akhlak santri, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi agar kita nyamandum jid ke orang yang baik, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berakhlak mulia. Dengan berakhlak mulia, insya-Allah kita dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Dengan disayangi, insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita jadi bantuan dan pertolongannya untuk mudah mendapatkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja mau'izah kami pada malam ini. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.